Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak jelas suaranya. Cek. Iya. Gimana kabarnya untuk semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, tadi pelajaran siapa? Informatika. Ya. Sekarang pelajarannya bimbingan konseling, ya. Itu. Oke. Terkait dengan materi kali ini yang Pak Dian akan sampaikan ke kalian kaitannya dengan bimbingan, yaitu kenali potensi, ya, untuk kalian seperti itu. Ada yang tahu potensi itu apa? Coba banyak. Siapa? Sini. Potensi itu apa? Ya. Berdiri. Potensi adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang atau sesuatu untuk berkembang atau mencapai sesuatu di masa depan. Iya. Potensi adalah sesuatu yang ingin dicapai di masa depan, ya. Kalau ini siapa? Potensi itu apa? Ayo. Ya, ada potensi? Ada yang bisa jawab lagi potensi itu apa? Ayo, jawab apa? Apa ayo? Potensi. Joni. Ayo, potensi apa dah? Ya. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan saya. Nah, iya, potensi adalah kemampuan. Ya, baik sekali. Benar. Ya. Nah, di sini ya, dalam pembelajaran kali ini, ya, tujuan atau capaian pembelajaran kaitan kalian itu mampu mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Ya, seperti itu. Ya, berarti nanti Pak Dian akan mengasihkan kaitannya dengan teknik asesmen, ya, yang kaitannya nanti Pak Dian akan membagi melalui grup kelas, ya. Nanti Pak Dian akan memberikan link. Itu kaitannya dengan potensi kalian. Nah, di sini, ya, itu potensi. Baik, seperti Mas Dodi bilang, Mbak siapa? Bunga, ya, yang tadi utarakan, ya, benar sekali. Potensi, setiap manusia memiliki bermacam-macam potensi diri yang dapat dikembangkan. Tidak sedikit manusia, ya, tidak sedikit manusia sebelumnya mengembangkan dan menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu, ya. Hal ini terjadi dikarenakan mereka belum atau bahkan tidak mengenal potensi dirinya, ya, atau hambatan-hambatan dan mengembangkan potensi diri tersebut, mampu mengembangkan potensi diri merupakan jabatan setiap individu. Kayak pada lunas, ya. Ya, oke, kita permainan dulu, ya, biar semangatnya tumbuh, ya. Oke, ayo kalian berdiri dulu, nah. Ini cara permainannya gini, diperhatikan. Ini perlu ya, perlu konsentrasi yang akan betul-betul konsentrasi. Cepat-cepatan. Kalau perhatikan, ya, permainannya yaitu coba kalian tirukan bagian. Ya. Kalau misalkan kalian, saya Pak Dian bilang sifat mata, ya, sikut, sakit, sikat,
ambil benda. Ya siapkan bendanya dulu. Disiapkan bendanya. Ya, iya. Ya, benda satu. Cepet-cepetan ngambil, siapa yang dapat dia juara. Apa uang? Apa uang yang ada di dalam meja? Senang dulu nanti uang. Langsung gerak cepat. Oke. Udah? Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, siap. Siap. Pegang katanya. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Siap. Yo, yang ambil duduk tangan. Iya, oke. Satu kali lagi. Ya. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Sikut. Sakit. Cepat. Sakit. Sikut. Siap. Oke, pertanyaan semuanya. Oke, pertanyaan dulu tadi. Baik. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sudah agak fresh ya. Dalam permainan ya. Oke, siap. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah tak jelaskan kaitannya dengan potensi. Ya, setiap manusia memiliki bermacam-macam potensi pada dirinya. Jadi, setiap manusia itu memiliki potensi yang berbeda. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya. Nah sekarang ya Pak Dian tadi sudah mengecek membandingkan ini kaitannya dengan gaya belajarnya kalian, itu berkaitan dengan potensi yang kalian miliki, seperti itu ya. Nah di sini kalian coba dibuka linknya ya. HP-nya sudah dipersiapkan ya, untuk semua ya. Sudah. Ya, di sini Pak Dian akan memberikan waktu 10 menit. Ya. 10 menit kalian itu nanti kerjakan link tersebut. Ya. Seperti itu, diklik dan nanti itu mengisinya disesuaikan dengan diri kamu sendiri. Jangan mencontek temannya, ya seperti itu. Nanti jawabannya itu sesuai dengan apa yang kalian alami, seperti itu. Gitu. Ya, siap ya? Oke, sekarang coba kalian kerjakan 10 menit ya. Oke. Sesuai yang kalian alami atau rasakan, ya, tuh, biar nanti jawabannya itu sesuai, ya. Kalau misalkan kalian mencontek atau saran dari temannya kamu itu tidak sesuai dengan diri kalian, seperti itu, ya. Di sini cuma saya agar kalian tahu gaya belajarnya kamu itu seperti apa untuk menggali potensinya kamu, ya. Nah, di sini itu tentunya gaya belajar itu ada 3.
Ya, nah, kamu itu masuknya ke gaya belajar apa? Yang pertama adalah gaya belajar visual. Kedua, gaya belajar audito. Iya. Yang ketiga kinestik. Ya. Tuh, coba kamu kategori gaya belajar yang mana? Yuk 5 menit lagi. Ya. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, ya. Itu kalian sudah mengerjakan, ya, dan hasilnya kalian bisa dilihat, ya. Tuh, gaya belajarnya kamu itu seperti apa? Itu isinya sesuai dengan apa yang kalian, sesuai dengan diri kalian ya. Ya, seperti itu dan hasilnya itu. Nah di sini ya ada 3 macam gaya belajar yang Pak yang sebutkan tadi, ya, gaya belajar visual, gaya belajar kinestik, dan gaya belajar auditoria. Ya, coba yang gaya belajarnya kinestik seperti apa? Ada yang berani? Ayo, kinestik. Yang kinestik, siapa yang berani? Ayo, berdiri aja, ngaco nggak apa? Ya, banyak. Yang kinestik mana yang kinestik? Ngaco, kayak belajar kinestik. Kayak belajar kinestik itu dilihat loh hasilnya. Itu di screenshot kan? Ya mas, coba mas dibaca mas. Sini mas, berdiri dulu sini. Ya, sini lah sini, tidak apa. Ayo, kita belajar terjadi yang berani ojo isinan ya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Rizana Bialgi, atlet dari kelas 9B. Iya, coba gaya belajar kinestik itu seperti apa? Gaya belajar kinestik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil, dialik nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Oke, tepuk tangan untuk Mas.
di sana. Ya. Dikasih apa? Dikasih W. Dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Baik, Ya, itu sudah dijawab. berkaitan yang kaitannya dengan Gaya belajar. gaya belajar kinestik yang kaitannya berarti apa Mas tadi? Nah, berarti gerakan ataupun praktek ya, itu gaya belajar kinestik. Coba yang gaya belajarnya visual siapa? Langsung. Ya, Mbak Monika. Perkenalkan, nama saya Monika Aursyafa, saya dari kelas 9B. Saya akan membacakan gaya belajar visual. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat daripada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu. Agar mereka paham, gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Dikasih apa? Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan sebentar. Baik, untuk gaya belajar tadi apa? Visual, ya itu cenderung melihat. Ya. Contoh, misalkan saja melihat video, tayangan video. Ya, itu gaya belajar visual. Ya, tuh. Jadi kamu tahu ya tentang gaya belajarnya kamu seperti apa, nah, nanti bisa dikembangkan. Ya, itu. Oke, yang ketiga gaya belajar auditorial. Siapa? Ayo banyak sini maju. Perkenalkan apa ya? Perkenalkan, nama saya Dewi Nursyati dari kelas 9B. Saya akan membacakan gaya belajar dengan auditori. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang menciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Oke, tepuk tangan. Ya, mau dikasih apa ini? Dikasih apa? Ya. Dikasih bawa lagi aja ya. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tenang. Ya, terima kasih. Untuk Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Mbak Bunga. Ya, baik, kaitannya dengan gaya belajar auditorial. Ya, itu cenderung apa? Mendengarkan. Ya, apa mungkin pada saat berarti gaya belajar yang auditori itu cenderung gaya belajar kalau misalkan diberi apa namanya apa ya, pendengar lah ya, pada intinya penjelasan itu lebih cepat menangkap ya, seperti itu ya. Jadi beda dengan yang kinestik ataupun visual. Kalau visual itu harus melihat sesuatu yang real, nyata, melihat ya. Nah, kalau kinestik itu cenderung ke praktek gerak, seperti itu ya. Iya. Sampai di sini pahamnya? Oke, bagus untuk kalian. Baik, tentunya Pak Dian akan mengelompokkan ya
gaya belajar kinestik, auditorial, visual. Ayo gabung. Yang gaya belajarnya visual sebelah sini, kinestik sebelah sini, auditorial sebelah sini. Ayo kita bergerak. Ya, langsung aja. Ayo, sejuk. Cekak. Berkelompok ya. Ayo di sini visual, kinestik, auditorial. Halo, my friend. Maju lagi nggak apa-apa itu loh. Sini. Yang kinestik berapa anak? Coba maju. Kinestik. Dunia apa dong? Oke, belajarnya seperti apa dong? Visual. Ya. Audi. Ada berapa anak itu? 2, 3, 6. Ya. Iya, seperti itu. Baik, di sini Pak Dian akan berikan refleksi untuk kamu. Ya, coba kamu diskusikan sama teman kamu sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, coba di sini potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas. Terus gaya belajar apa yang dominan pada diri kalian? Apakah kalian setuju dengan tes tersebut? Mengapa? Dijelaskan ya. Apakah kamu sudah menyadari akan potensi kamu miliki? Terus yang keempat, apabila proses asesmen dilakukan, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen itu? Ayo kita diskusikan. Ayo diskusi dari ya. Ayo diskusikan. Maju ke sini nggak apa-apa mas. Diskusikan. Ini coba apa namanya bangkunya bisa diambil di sini. Itu. Kamu bisa menghadap ke sana, ada apa-apa mendiskusikan. Yang belakang diskusi di sebelah sini. Kamu diskusi dengan kelompoknya kamu sesuai dengan gaya belajarnya, ya. Itu. Ya Rabbi fil Mustafa Diskusikan di sini tidak apa-apa bareng-bareng biar kamu itu tahu semua. Ya. Ayo, maju dong. Malawak itu Pak. Oke. Bang kursi Pak. Kenapa? Kursi oh iya. Kursi bawah apa Pak? Nanti dikasih. Ayo, coba itu pertanyaannya siapa saja yang ada kenali dari sini semua. Ya, kita diskusikan. Gawe pucuk nih. Iya. Iya. Boleh dibalik. Biar sama-sama kita berpikir bersama-sama gitu. Jadi tahu ya potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas, pasti dari hasil kalian mengerjakan tes tadi. Tes gaya belajar.
Saya kasih waktu 10 menit ya. Jangan lama-lama. Ya, ini yang nanti visual udah sampai nomor berapa? 1. Ayo Ran, silakan itu. Coba kita refleksikan ya, gaya belajar auditorial, kinestik, dan visual dari kelompok auditori. Ya, coba refleksikan siapa yang maju. Ayo. Ayo. Oke, Mbak Bunga. Iya. Coba refleksikan. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas? Potensi dengan auditori yaitu seperti ketika guru saat menjelaskan saya lebih paham. 2. Gaya belajar apa yang dominan pada diri kalian? Apakah kalian setuju dengan tes tersebut? Mengapa? Gaya belajar yang berbeda dengan saya adalah gaya belajar auditori. 7. Karena saya memang lebih suka gaya belajar mendengar ketika guru menjelaskan. 3. Apakah kamu sudah menyadarinya akan potensi kamu miliki? Sudah. 4. Apabila tes asesmen dilakukan, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Saya bisa memanfaatkan itu semua dengan potensi saya sendiri, yaitu dengan mendengarkan apa yang dikatakan guru tersebut. Dengan mendengarkan musik, saya akan mendapatkan ide. Oke. Oke, selanjutnya untuk gaya belajar kinestik. Iya, siapa? Mas siapa tadi namanya? Rizzanen. Mas Rizzanen.
Apa ya? Satu, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas. Gaya belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Dua, gaya belajar apa yang dominan pada diri kalian? Apakah kalian setuju dengan teks tersebut? Mengapa? Gaya belajar interaktif adalah cara belajar yang paling efektif ketika seseorang terlihat secara fisik dalam proses pembelajaran. Tiga, apakah kamu sudah menyadarinya akan potensi kamu miliki? Ya, karena gaya pembelajaran interaktif terlibat secara fisik. 4. Apabila proses asesmen dilakukan, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Mempresentasikan hasil proses asesmen tersebut. Oke, tepuk tangan. Baik, yang berikutnya gaya belajar visual. Ayo maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Melina Urushifa. Hari ini saya akan membahas tentang potensi diri. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka melihat, mendengar, atau langsung mempraktekkan. Melalui tes yang saya ikuti, saya jadi tahu gaya belajar saya yang paling dominan, dan dari situ saya bisa lebih memahami cara belajar yang paling cocok untuk diri saya sendiri. 1. Potensi apa saja yang Anda ketahui dari hasil asesmen sederhana di atas? Saya memiliki potensi dalam memahami informasi secara visual, seperti melalui gambar, warna, diagram, dan peta. 2. Gaya belajar apa yang paling dominan pada diri Anda? Apakah Anda setuju dengan tes tersebut? Mengapa? Gaya belajar yang dominan dari diri saya adalah visual, dan saya setuju dengan hasil tersebut karena saya lebih mudah memahami pelajaran sebagai hal. Contoh, warna atau penjelasan yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau video. 3. Apakah kamu sudah menyadarinya akan potensi kamu yang kamu miliki? Ya, saya sudah menyadarinya karena selama ini saya memang lebih cepat paham kalau melihat langsung materi pelajaran, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. 4. Apabila asesmen dilakukan, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen tersebut? 4. Saya akan memanfaatkan hasil asesmen ini dengan cara menyesuaikan metode belajar saya. Misalnya, saya akan lebih sering membuat catatan berwarna, peta konsep, dan menonton video pembelajaran agar lebih mudah memahami materi. Dari hasil asesmen, saya jadi tahu bahwa saya termasuk tipe belajar visual. Dengan mengetahui potensi dan gaya belajar ini, saya bisa belajar lebih efektif sesuai dengan kelebihan saya sendiri. Semoga dengan memahami gaya belajar masing-masing, kita semua bisa semakin semangat dan mudah memahami pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah merefleksikan terkait dengan potensi yang Kalian miliki, ya. Jadi tentunya kalian sudah tahu, ya, gaya belajar apa yang dominan di kalian, ya. Jadi nanti perlu ditingkatkan lagi, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, ini. Ya. Di sini Pak Dian akan menjelaskan tentang mengenali 3 gaya belajar. Ya.
Yang pertama gaya belajar visual. Di sini gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk satu gambar, grafik, video, ya, ataupun tulisan. Ya, perlu diingat, ya, sesuai dengan diri kalian. Sesuai ya, senang membaca dan mencatat. Ya. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Seperti itu. Yang berikutnya, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran ide. Ya, itu. Nah, di sini strategi pembelajaran yang efektif yaitu gunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Seperti itu. Ya. Terus gaya belajar auditori, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, ya, langsung diberikan secara lisan. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru, senang oleh guru ceramah, ya, langsung mendengarkan sih ya, berarti langsung bisa ditangkap dengan auditori ya. Ya. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Tadi, misalkan saja kalian belajar dengan musik, ya. Itu beda kalau dengan gaya belajar kinestik. Mungkin kalau kinestik kita belajar dengan lagu, mungkin agak-agak terganggu ya. Beda dengan yang audi, seperti itu. Ya. Sesuai nggak? Sesuai kan? Nah, benar-benar itu ya. Strategi pembelajaran, gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, langsung edukatif. Yang berikutnya gaya belajar kinestik, itu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak ataupun melakukan langsung. Contohnya seperti suka praktek, eksperimen ataupun aktivitas fisik, seperti itu ya. Geraklah yang pada intinya, praktek. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, jenuh nek suwi-suwi jenggo, dan pinginnya langsung gerak praktek, ya, seperti itu. Cenderung seperti itu kalau kinestik, ya. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar, misalkan kepel tangannya itu mesti goyang-goyang, iya enggak? Iya, sesuai enggak? Ya, seperti itu. Nah, strategi pembelajaran yang efektif yaitu gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran drama. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Tuh, terkait dengan mengenali 3 gaya belajar visual, ya, auditoria, dan belajar kinestetik. Oke. Ya, nah, terus di sini coba kalian aplikasikan, ya, gaya belajar sesuai dengan belajar kalian seperti apa, ya. Kalian mengaplikasikan gaya belajar auditorial itu caranya gimana biar cepat nyambung, ya, di pikiran, ya. Coba ayo kerjakan, coba cara mengaplikasikannya seperti apa, gitu, ya. Kinestetik apa? Auditori, kinestetik, visual. Ya. Ayo coba didiskusikan lagi. Mengaplikasikannya, tahu mengaplikasikannya ya? Ya, cara melakukannya seperti apa di kehidupan sehari-hari kalian, gitu, ya. Oke, ayo silakan kerjakan. Waktu 5 menit, ya. Oke, silakan dikerjakan. Mengaplikasikan, ya. Tadi cara melakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, baik, sudah selesai semua? Ya. Baik, coba
belajar. Ya, ayo coba. Apa yang sudah dulu? Siapa yang mau maju? Anun. Siapa ini? Rama, ya Rama. Perkenalkan dulu ya, biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengaplikasikan kinestetik dalam kehidupan sehari-hari? 1. Belajar sambil bergerak. 2. Menggunakan alat peraga fisik. 2. Etika eksperimen dan simulasi. 4. Mencatat dengan gaya sendiri. Kesimpulan menggali potensi adalah proses penemuan, pengembangan, dan optimalisasi bakat serta kemampuan diri yang tersendiri atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Baik, jadi itu cara mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi untuk yang ini tadi. Yang berikutnya visual. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Subiati dari kelas 9 membacakan cara mengaplikasikan gaya belajar visual bisa dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal dengan sebagai berikut. 1. Gunakan catatan berwarna. Tandai poin penting dengan spidol atau stabilo warna berbeda supaya lebih mudah diingat. 2. Buat mind mapping atau diagram. Buat peta konsep untuk memahami hubungan antara materi, misalnya pakai cabang, benak, dan simbol. 3. Tonton video pembelajaran. Belajar lewat video, animasi, atau infografik bisa membantu memahami konsep lebih cepat. 4. Gunakan gambar atau ilustrasi. Tempel gambar atau sketsa di buku catatan agar otak lebih mudah mengingat informasi. 5. Buat ringkasan visual. Gunakan tabel bagan atau grafik untuk meringkas materi pembelajaran. Kesimpulannya, pembelajaran menggali potensi, membantu kita mengenali dan mengembangkan kemampuan diri agar lebih percaya diri dan mampu meraih tujuan hidup. Ya, itu ya cara mengaplikasikannya dari siapa tadi namanya? Mbak Windy, ya, dengan cara mungkin dengan memerah-merahkan catatan begitu, ya. Terus yang berikutnya, gaya belajar auditori. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lamantar. Di sini saya akan membacakan cara mengaplikasikan gaya belajar auditori dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dengarkan gaya belajar auditori. 2. Gunakan musik. 3. Gunakan teknik memori. 4. Membaca dengan keras. 5. Diskusi kelompok. 6. Tanya jawab saat belajar. 7. Dengarkan rekaman. Kesimpulannya adalah bahwa individu dengan gaya belajar ini lebih efektif menyerap informasi melalui pendengaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Baik, jadi ya tentunya kalian sudah tahu terkait dengan menggali potensi. Ya, tentunya kalian bisa mengarahkan melalui dengan 3 gaya belajar sesuai dengan yang kalian miliki. 1. Gaya belajar visual, gaya belajar
kinestetik, dan yang ketiga gaya belajar auditorial. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya sekali lagi. Terima kasih ya, kalian sudah mengikuti kegiatan pada siang kali ini kaitannya dengan menggali potensi. Tentunya kalian ya Sudah paham belum? Bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari menggali potensi adalah proses mengenali, memahami dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang dimiliki setiap individu. Ya, seperti itu. Setiap orang memiliki potensi yang unik. Jadi setiap orang itu memiliki potensi yang unik-unik. Tidak mungkin sama. Ya, mungkin sama cuma 1, 2, 3 orang. Seperti itu. Nah, gimana cara mengenali potensinya? Ya tadi kalian sudah mengerjakan dengan cara satu, kenali gaya belajarnya yang sendiri, ya, melalui itu, seperti itu, ya. Baik, ada pertanyaan tidak kaitannya dengan menggali potensi? Tidak ada. Saya kira sudah paham. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang, alhamdulillah. Berarti apa yang saya sampaikan itu sudah masuk di dalam pikiran kalian ya. Gimana cara mengaplikasikannya, ya kan? Kalian jadi tahu terkait dengan gaya belajarnya kalian, ya, potensinya apa, seperti itu, ya. Baik, karena waktu sudah siang, ya, coba kalian kembali ke duduk semula, ya, sambil rapikan lagi. Sudah, karena waktu sudah siang, ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Silakan kalian berdua. Silakan berdua. Silakan, terima kasih. Duduk, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam.